Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita butuh atau patut untuk memahami banyak hal. Sebisa mungkin memperkaya referensi sebelum mengambil keputusan. Termasuk keputusan untuk melaksanakan renovasi. Berbicara tentang renovasi memang benar bahwa setiap bangunan, setiap rumah, ataupun apa bentuknya tentulah memiliki usia. Ada yang bisa sampai sekian puluh tahun, tapi ada yang beberapa tahun saja sudah rusak. Disinilah pentingnya kita memahami tentang apa makna renovasi, bagaimana merenovasinya, bahan apa yang kita butuhkan, dan siapa yang akan melakukan renovasi. Untuk memberikan pemahaman tersebut, alhamdulillah telah hadir bersama kita Bapak Erik Rahman. Beliau adalah dari Rahman Property. Assalamualaikum, Bib. Assalamualaikum. Apa kabar, Bib? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Bisa dijelaskan kepada kita bahwa usia bangunan itu rata-rata berapa? Usia bangunan itu yang ideal itu sekitar 30 tahunan. 30 tahun cukup lama ya. Itu pun bagaimana material yang dipakai. Jadi semakin baik material yang dipakai, maka usia bangunan akan semakin panjang. Gitu. Tapi rata-rata sekitar 30 tahun kita sudah mulai prepare untuk melakukan renovasi. Renovasi, oke. Nah, artinya ketika kita memutuskan untuk melakukan renovasi itu, kita menghadapi dalam kondisi seperti apa? Kita mengambil keputusan, ini harus saya renovasi. Ya, pertama yang harus kita pertimbangkan adalah material yang mau kita pakai apa. Oke. Seperti misalkan kita ingin merenovasi plafon. Nah, material dasar rumah itu kan misalkan dari kayu. Sekarang sudah banyak alternatif bahan pengganti kayu seperti holo, ya kan, baja ringan. Baja ringan. Nah, itu silakan dikalkulasikan sehingga kita bisa mengambil keputusan tepat. Oke. Bahwa ini yang kita pakai dengan pertimbangan lifetime yang akan kita dapat dari material itu. Dipertegas adalah lifetime-nya itu ya. Iya, nah, yang terjadi sekarang adalah mungkin karena kita belum ada tabungan yang banyak untuk melakukan renovasi, sehingga seringkali kita hanya memanggil tukang-tukang yang artinya memiliki kemampuan otodidak begitu ya. Yang paling banyak, apalagi pada musim hujan seperti ini adalah renovasi di genteng, ya kan? Atap dan genteng itu sering bocor. Untuk yang perbaikan minor tidak jadi masalah. Tapi permasalahannya begitu kita menghadapi bangunan yang sudah lama, ya kan, itu perbaikan minor itu sudah tidak tepat. Oke. Tidak tepat. Artinya kita pusing, ya kan, sakit badan, demam, cukup dengan Panadol gitu. Tapi sakit giginya ini penyebab demam kan nggak sembuh. Iya. Nah, padahal banyak sakitnya gitu. Iya, sakitnya gitu. Jadi kita harus lihat dulu skalanya apa. Oh, kalau misalkan skala sementara dan jangka pendek is oke yang bahasa. Tapi kalau misalkan ingin jangka panjang ya kita harus memperhitungkan. Jangan hanya memakai tenaga-tenaga yang otodidak itu. Otodidak. Ya kita semua kan kembali kepada masing-masing individu. Kita kan nggak tahu ya bahwa apakah si tukang ini betul-betul punya kompetensi di bidangnya atau tidak gitu. Tapi semua itu akan ketahuan begitu dari hasil kerja. Oke. Outputnya itu kayak apa nanti? Gitu, iya. Output seperti apa gitu. Karena kita setelah tahu itu dari output gitu. Iya. Dan Pak Erik pernah mengatakan bahwa bahannya bukan bahan yang bagus, ya setengah begitu, tapi tukangnya bagus, dia akan bagus. Betul. Tapi kalau tukangnya nggak bagus, bahannya nggak bagus, hasilnya jadi semua itu gini. Kalau kita punya tenaga yang bagus, walaupun bahannya tidak bagus, hasil akan bagus. Betul. Tapi kalau kita pakai bahan yang bagus, tukang tidak bagus, ya akan tidak bagus. Gitu. Jadi yang dikatakan bangunan ini memiliki level bagus, itu seperti apa? Bangunan itu memiliki bagus, ada kenyamanan dan keamanan buat si penghuninya. Oke. Gitu. Ada keamanan, kenyamanan, dan keselamatan 3K itu. Itu dikatakan bangunan yang baik. Ya. Gitu. Kalau misalkan bangunan nggak nyaman, tidak bisa dikatakan rumah baik, tidak nyaman, tidak sehat, ya kan? Karena itu kan kita memakai bangunan itu dalam jangka panjang. Oke. Nah, kalau cuaca khususnya seperti di Kota Bogor ini, seperti apa bangunan yang nanti dibutuhkan? Kalau untuk daerah-daerah dingin itu plafon rendah, tapi sekarang kan Bogor udah panas, itu mungkin plafon agak tinggi. Karena untuk sirkulasi udara banyak pertimbangan lain gitu. Iya. Jadi pemakaian bahan juga mungkin cat yang dulu jangan catnya mungkin sudah cat yang anti jamur, ya kan. Terus gentengnya pun sama, ya kan. Karena semua itu berpengaruh. Nah, tentu saja kalau memang Anda tertarik nanti untuk melakukan renovasi,
kami persilakan Anda bisa menghubungi Bapak Erik Rahman. Jadi bisa jelaskan Pak Erik. Insyaallah. Ya, bagi kami Rahman Properti siap mewujudkan impian Anda untuk memiliki rumah yang baik dan sehat. Terima kasih Pak Erik informasinya. Mudah-mudahan ini memberikan pemahaman bagi kita agar kita berhati-hati untuk tidak segera mengambil keputusan, tetapi tanpa perhitungan. Baik. Insya Allah akan memberikan manfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.